Kamu, kata Rasulullah, harus dipukul kalau nggak mau belajar sholat. Mau dipukul pakai apa? Pakai tangan, pakai benda, atau pakai nasihat? Suruh anak memilih. Bagaimana cara kita membuat anak-anak tertarik untuk melaksanakan ibadah sholat? Yang pertama adalah berikanlah kisah-kisah inspirasi tentang betapa pentingnya sholat. Seperti misalkan bercerita tentang orang-orang soleh yang melakukan ibadah sholat dan mereka mendapatkan begitu banyak limpahan nikmat, kebaikan, dan bahkan pahala yang berlipat ganda. Boleh juga kita menyampaikan pesan tentang rahasia di balik sholat secara ilmiah. Karena ternyata orang yang rajin melaksanakan sholat dengan gerakan-gerakan sholatnya, dia biasanya memiliki kesehatan yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak melaksanakan sholat. Bahkan ada rahasia pada saat bersujud. Orang yang sedang sujud, ternyata dia akan memiliki jumlah kadar oksigen yang masuk ke dalam otak itu lebih banyak dan lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah bersujud. Orang yang jarang bersujud akan sulit untuk berpikir dengan baik. Tetapi orang yang sangat rajin bersujud, aliran darah menuju otak lebih banyak dan oksigen juga lebih optimal. Itulah yang membuat mereka lebih baik keadaannya, lebih sehat, lebih cerdas, lebih bisa berakhlak mulia. Kapan saat anak kita dilatih sholat? Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang lebih adil tentang melatih anak sholat, yaitu didiklah anakmu sholat di usia 7 tahun dan pukullah anakmu di usia 10 tahun jika ia tidak melaksanakan sholat. Tetapi banyak orang tua sudah mengajarkan sholat itu justru memang sejak anak bahkan baru dilahirkan sampai anak masih balita pun sudah diajarkan sholat. Itu tidak mengapa karena memang itu dalam rangka memperkenalkan tentang salah satu ibadah yang hendaknya dilakukan di dalam Islam, bahwa itu adalah ibadah utama. Sementara yang menjadi pusat pelatihan utama sholat adalah di usia 7 sampai 10 tahun. Maka pastikan menjadi orang tua yang konsentrasi di 3 tahun ini, yaitu dengan cara melakukan panggilan sholat sebanyak 5 waktu. Orang tua di fase 3 tahun pertama ini fokuslah kepada 5.475 panggilan sholat. Kalau kurang dari itu, siap-siap kalau nanti anaknya SMP, SMA, itu masih susah dibangunin sholat, belum punya kesadaran sholat sendiri, karena jangan-jangan di 3 tahun itu kita kurang perhatian untuk memanggil sholat. Ingat, memanggil sholat, belum tentu anak melakukan sholat. Karena memang itu masih usia di mana mereka belum akil balik dan belum ada perintah wajib sholat. Tetapi sudah ada perintah untuk berlatih sholat. Setelah usia di atas 10 tahun, maka boleh disepakati. Kamu, kata Rasulullah, harus dipukul kalau nggak mau belajar sholat. Mau dipukul pakai apa? Pakai tangan, pakai benda, atau pakai nasihat? Suruh anak memilih. Kalau anak memilih, aku maunya diingatkan dengan nasihat, maka jangan pukul badannya. Meskipun dengan tangan atau dengan benda. Insya Allah anak memahami di 3 tahun pentingnya pelatihan sholat. Melatih sholat di usia di bawah 7 tahun tidaklah mengapa, yaitu dalam rangka memperkenalkan gerakan-gerakan sholat sehingga mereka terbiasa lentur badannya untuk melaksanakan ibadah sholat tuh tahu. Ya bahkan banyak anak-anak bayi kita yang masih balita ikut-ikutan gitu ya, bahkan sampai sambil naik ke punggung kita. Rasulullah pun membiarkan ya anak-anak atau cucu beliau untuk naik ke atas punggung dalam rangka apa? Memperkenalkan inilah cara ibadahnya orang Islam. Yang terpenting adalah juga melatih berulang-ulang keterampilan untuk menghafal bacaan-bacaan sholat. Karena semakin dini anak mendapatkan ilmu tentang mengingat doa-doa dalam sholat, itu semakin mudah nantinya begitu memasuki usia 7 sampai 10 tahun. Dia tidak perlu lagi belajar gitu ya, karena sudah terbiasa sejak masih kecilnya. Tapi banyak orang tua yang suka gampang marah ketika anaknya tidak melakukan sholat padahal usianya memang belum usia pelatihan sholat. Saya sarankan jangan dimarahi, tapi memang begitulah, dia belum fase untuk berlatih sholat karena masih di bawah 7 tahun. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa sholat itu adalah ibadah yang utama? Kita boleh bercerita tentang kisah Isra dan Mi'raj. Bagaimana ketika Rasulullah SAW berjumpa Allah di atas langit, beliau mengucapkan doa At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Ya Allah, Engkaulah sang pemilik keagungan, keluhuran, rahmat, dan kasih sayang. Lalu kemudian Allah menjawab dengan salam kemuliaan. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk engkau wahai Nabi yang penuh dengan keberkahan dan keselamatan. Dan yang menarik adalah Rasulullah menjawab kembali dengan salam kemuliaan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, titip salam pula dari aku, dari umatku, dari hamba-hamba yang soleh, yaitu para nabi dan para malaikat. Dari sini kita bisa lihat bahwa sholat adalah pembelajaran utama yang agung yang dibicarakan dalam dimensi langit. Sehingga anak-anak melihat bahwa pesan sholat itu ada sampai perintahnya di langit. Itu adalah pesan teragung yang disampaikan oleh sosok teragung dan diberikan kepada nabi teragung. Yang kedua adalah memberikan pemahaman bahwa sholat itu akan memberikan perlindungan kepada dirinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah engkau dari perbuatan yang keji dan munkar. Maka dia akan punya selimut perlindungan dari lingkungan yang buruk karena sholat akan menjaga dirinya. Dari mana anak belajar sholat? Tentunya belajar dari orang tua yang mencontohkan bahwa orang tuanya adalah orang tua yang juga taat dalam ibadah-ibadah sholat. Bahkan jika perlu, ayah adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap anak laki-laki untuk menuntunnya pergi ke masjid. Betapa banyak ayah-ayah yang hebat sangat perhatian soal ini. Bayi-bayi mereka yang masih kecil dibawa ke masjid agar mereka kenal tentang masjid. Bahkan di sebahagian negara-negara lain ada sebuah ruang khusus di mana masjid disediakan bagi anak-anak. Meskipun mereka berisik, tetap saja adalah sebuah kebanggaan jika sebuah masjid ada keramaian anak. Karena anak yang bermain di masjid kelak mereka akan menjadi anak-anak yang taat untuk beribadah. Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel, beliau mengatakan, jika di sebuah masjid di Turki tidak ada lagi suara anak-anak, itu menandakan bahwa akan ada kehancuran bagi sebuah bangsa. Karena jika anak-anak tidak ada di masjid, berarti akan berkurang kualitas orang-orang yang mau mendekat beribadah sholat. Bermula dari orang tua yang menuntun ke masjid itu sangat penting. Juga orang tua yang mengajarkan langsung di rumah, mungkin dengan cara sholat berjamaah, atau ibu yang juga mencontohkan barangkali ayah bekerja, ibu melibatkan anak perempuan dan anak laki-lakinya sholat bersama. Jika anak laki-laki boleh diajarin dia jadi imam, tapi masih imam bohong-bohongan, gak apa-apa. Yang penting mereka tahu bahwa nanti kamu akan jadi imam yang sesungguhnya. Biarkan mereka berlatih tentang sholat datang dari orang tuanya sendiri. Selain sholat yang memang bisa mampu melindungi anak-anak di dalam menjaga dirinya, ibadah lain yang perlu diketahui adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa aku wariskan kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika kita ingin melindungi anak-anak tetap dalam kebaikan dan ketaatan, pastikan bahwa ia mencintai Al-Quran. Dan jika ia ingin memiliki akhlak mulia, pastikan bahwa anak kita mengenal cerita Rasulullah SAW sehingga mereka bisa menduplikasi akhlak baik Rasulullah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi antara sholat, akhlak mulia, dan komunikasi dengan Allah melalui Al-Quran bisa membuat anak semakin dekat dan lekat dengan agama ini. Dan itulah yang tentunya kita inginkan bersama. Sholat adalah sebuah upaya kita mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah komunikasi terbaik sebagai perintah dari sosok yang agung kepada Nabi yang agung, dan berarti perintah yang dilakukan adalah perintah yang agung. Maka dekatkanlah anak kita dengan ibadah teragung ini dengan cara kelembutan, dengan dilatih secara terus-menerus pada usia pengasuhan yang tepat 7-10 tahun, dan boleh saja melatih di usia di bawah itu, tapi ingat gak pakai marah-marah ya, karena masih dalam kategori berlatih. Dan jangan lupa lekatkan anak selain dengan sholat juga berinteraksi dengan Quran dan Sunnah agar genaplah pengasuhan kita dalam menambahkan ketaatan dalam beribadah. Jika moms and dad ada yang ingin ditanyakan, bisa cantumkan di kolom komentar.